Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan lagi tentang materi atmosfer pada sub kajian klasifikasi iklim. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sebelumnya ya, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang hmm, unsur pembentuk cuaca dan iklim. Jadi teman-teman sudah tahu ya unsur pembentuk cuaca dan iklim itu apa saja. Ada hujan, ada awan, ada suhu, ada kelembapan dan lain sebagainya. Dan yang sering kita alami setiap hari, dan ini sepertinya musim-musim saat ini atau cuaca hari ini, kemarin dan esok itu masih uh, berkutat dengan hujan, angin, awan, mendung seperti itu. Nah, selanjutnya hari ini kita membahas tentang klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim merupakan Sebentar, ini kita bahas lagi tentang iklim. Iklim itu apa? Kemarin kita sudah membahas ya di unsur pembentuk cuaca dan iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca, keadaan rata-rata udara, maksudnya kondisi udara dalam waktu 1 tahun. Biasanya itu ditentukan oleh peneliti. Ya memang kalau mau meneliti 1 tahun boleh, mau meneliti 2 tahun juga boleh, mau meneliti 30 tahun juga boleh. Itu maksimal itu 30 tahun. Nah, di Indonesia itu iklimnya tropis. Iklim ya berdasarkan garis lintang atau letak lintang. Nah, di sini ragam iklim pada berbagai tempat di muka bumi ditentukan oleh beberapa gabungan proses atmosfer yang berbeda. Nah, di sini maksudnya itu proses atmosfer itu ya kaitannya dengan sinar matahari, suhu, kelembapan itu sudah dicampur jadi satu. Nah, akhirnya mengindikasikan kalau iklim tropis itu ciri-cirinya ada, istilahnya ada eh, suhu yang tinggi, lalu dengan curah hujan yang besar, kelembapan udara yang besar, penguapan yang besar seperti itu. Jadi iklim itu pencirinya juga sama dengan unsur pembentuk cuaca dan iklim yang kemarin kita bahas. Uh, namun yang digunakan adalah kurun waktu yang lebih lama. Kalau cuaca kan cenderung waktu tertentu. Misalkan tadi pagi, hari ini itu sudah beda cuacanya. Selanjutnya di sini untuk iklim itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada iklim pembagian, klasifikasi iklim. Maksudnya klasifikasi iklim ini dibagi menjadi, maksudnya gini, klasifikasi iklim itu merupakan penggolongan-penggolongan iklim berdasarkan hal tertentu. Nah, di sini ada iklim matahari, iklim fisis, iklim Junghun, iklim Schmidt-Ferguson, dan iklim ya matahari itu ya. Jadi iklim matahari itu dikelompokkan berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap matahari. Nah, di sini selalu berkaitan dengan letak lintang. Teman-teman harus tahu letak lintang itu atau garis lintang kan dibagi menjadi 90 ya, 90 derajat. Maksudnya dari kutub utara ke kutub selatan itu rentangnya, kalau dari khatulistiwa ke kutub utara itu 90, dari khatulistiwa ke kutub selatan itu juga 90. Nah, ini digambar, teman-teman bisa melihat pembagian dari iklim matahari yang ada di bumi itu ada iklim tropis, subtropis, sedang sampai ke dingin. Nah, di sini tergantung wilayah itu terletak di lintang berapa. Seperti di Indonesia itu ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, berarti Indonesia berada di iklim tropis. Karena iklim tropis itu rentangnya ada di 23,5 LU sampai 23,5 LS. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada iklim Köppen. Bisa dibaca sendiri di sini. Pak Köppen, nah, itu mencoba membuat sistem penggolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur cuaca meliputi intensitas matahari, curah hujan, suhu, dan kelembapan. Nah, Pak Köppen ini menggunakan huruf dalam membagi klasifikasi iklim. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat teman-teman ada pembagian iklim A, iklim B, iklim C, iklim D, dan iklim E. Nah, di sini iklim A itu cenderung ke tropis,
iklim B itu kekering, iklim C itu sedang, iklim D itu salju, dan iklim E itu es atau salju abadi. Nah, berdasarkan ciri-cirinya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya di sini itu untuk huruf pertama ya. Nah, ini untuk huruf kedua. Huruf kedua menunjukkan tingkat kelembapan, tingkat kekeringan atau kebekuan wilayah. Untuk tipe iklim A, C, dan D, huruf keduanya antara lain ada huruf F, huruf W, huruf S, dan huruf M. Nah, bisa dibaca untuk penjelasannya. Selanjutnya, khusus untuk tipe iklim B, huruf keduanya tadi huruf A, C, dan D, itu ada F, W, S, dan M. Selanjutnya untuk B itu ada S, W, T, F, dan H. Lalu kombinasi dari kedua kelompok huruf dalam sistem penggolongan iklim Köppen adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca ya untuk penggolongannya. Ada AF, AW, AM, BS, dan seterusnya. Ini biasanya akan muncul di soal-soal. AF itu biasanya ada kondisi ya, dimana misalkan di daerah Indonesia itu banyak sekali hutan hujan tropis. Bila dikaitkan dengan sistem penggolongan Köppen, itu nanti akan membentuk atau akan memiliki sistem iklim apa? Berarti kan jawabannya AF. Kalau savana tropis itu biasanya di daerah Nusa Tenggara, itu ada daerah sabana atau savana itu ya, berarti iklimnya AW seperti itu. Selanjutnya di sini menurut Köppen di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim berikut. Ada AF, AW, AM, C, dan D. Bisa dibaca untuk AF dan AM terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, utara. Dan untuk AW itu di daerah Nusa Tenggara. Tadi ada sabana itu tadi ya. C itu ada di hutan-hutan daerah pegunungan, dan selanjutnya D itu terdapat di daerah Irian Jaya, di puncak Jayawijaya, karena dia memiliki salju abadi. Jadi mungkin ini kaitannya dengan soal nanti biasanya yang muncul ini AF, AM, AW, C, dan D seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi iklim fisis. Nah, klasifikasi iklim fisis ini berdasarkan kondisi sebenarnya suatu wilayah, seperti itu ya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, laut, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Selanjutnya di sini ada iklim laut. Iklim laut itu terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Ciri-cirinya antara lain penguapan yang tinggi, udara selalu lembab. Karena Indonesia itu banyak lautnya, ya memiliki iklim laut tentunya. Selanjutnya iklim darat itu juga dipengaruhi oleh kondisi daratan. Karena kita juga berada di tengah-tengah benua yang besar ya, entah itu benua Asia maupun benua Australia. Jadi kita kalau wilayahnya dekat laut, biasanya ya kondisinya termasuk iklim laut. Kalau di daratan seperti Ponorogo, ini kita berada di iklim darat. Selanjutnya di sini ada iklim gunung. Nah, itu pencirinya adalah di daerah dataran tinggi, tentunya suhunya lebih dingin, lebih sejuk ya daripada di daerah dataran rendah. Selanjutnya di sini ada iklim musim. Ini dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim di sini dijelaskan kaitannya dengan iklim angin muson. Jadi angin muson juga mempengaruhi iklim musim. Selanjutnya iklim menurut Smith Ferguson. Itu Pak Ferguson juga membagi iklim itu untuk bidang perkebunan dan pertanian. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Dasarnya adalah jumlah curah hujan dan tingkat kebasahan dari hujan tersebut, dari kondisi tersebut. Nah, di sini itu biasanya pakai rumus Q sama dengan rata-rata bulan kering sama dibagi rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Nanti nilainya ketemu, dilihat di rentang ini ya, di rentang ini, lalu nanti ketemu, oh itu termasuk iklim A, iklim B, tapi biasanya nanti dijelaskan. Nah, bulan kering itu
curah hujannya kurang dari 60 mm. Kalau bulan basah itu curah hujannya lebih dari 100 mm. Kalau untuk bulan lembab itu curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Nah, nanti biasanya di soal itu ada, lalu kita tinggal memasukkan. Selanjutnya ini diagramnya itu kalau sudah ketemu nilainya ini nanti bisa dilihat di sini. Itu berada di mana gitu ya. Selanjutnya untuk klasifikasi iklim Junghun. Nah, Pak Junghun itu asalnya dari Belanda, membagi wilayah Jawa utamanya itu daerah berdasarkan ketinggian itu untuk apa namanya? Untuk tanaman tertentu, cocoknya untuk apa gitu ya. Jadi Pak Junghun membagi juga ini ada zona dingin, zona sejuk, zona sedang, dan zona panas. Nah, dari masing-masing zona itu bisa hidup tanaman perkebunan atau tanaman pertanian di sini. Itu zamannya pas zaman Belanda kemarin itu Pak Junghun bagi ini. Makanya ada klasifikasi iklim Junghun. Selanjutnya ini penjelasannya bisa dibaca sendiri teman-teman. Namun ketika kita membaca ini saja sebenarnya sudah paham ya. Ini untuk penjelasannya. Selanjutnya di sini ada perubahan iklim global. Jadi tadi iklim ya itu klasifikasinya ada beberapa. Nah, selanjutnya ada perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim di dunia itu terus terjadi baik menurut ruang dan waktu. Nah, perubahan yang sering kita alami, sering kita lihat, sering kita dengarkan itu kaitannya dengan perubahan iklim global atau biasa kita sebut global warming. Itu karena perubahan rata-rata suhu di bumi itu biasanya mengalami peningkatan global warming. Nah, itu akhirnya akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim yang ada di bumi tentunya. Nah, di sini faktor penyebab perubahan iklim itu ada efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Nah, efek rumah kaca ini gambarnya seperti ini ya. Itu bukan efek rumah kaca atau rumah yang berkaca. Nah, bukan itu. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, untuk efek rumah kaca ini itu efeknya seolah-olah seperti berada di dalam rumah kaca. Jadi matahari itu masuk ke bumi sinarnya, lalu panasnya ditangkap oleh atmosfer, ada yang ditangkap, ada yang sampai ke bumi, ada yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan di sini itu seharusnya ada yang terserap di sini dan ada yang dilanjutkan keluar. Nah, karena banyaknya gas-gas rumah kaca, contohnya karbon monoksida, karbon dioksida yang terperangkap di sini karena aktivitas manusia, karena pembakaran, karena kendaraan bermotor, akhirnya gas-gas rumah kaca itu terperangkap di sini. Nah, akhirnya panas yang seharusnya keluar dari pada atmosfer ini, dia terperangkap di sini. Akhirnya wilayah atau kondisi di sini itu meningkat suhunya. Akhirnya juga berdampak pada kondisi yang ada di bumi. Panas yang harusnya keluar karena terperangkap oleh gas-gas rumah kaca atau CO2, karbon monoksida, abu vulkan. Akhirnya panas nggak bisa keluar, dia terperangkap. Akhirnya panas. Nah, itu namanya efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu bukan karena banyaknya rumah kaca yang ada di bumi. Seolah-olah kita seperti naik mobil, di dalamnya kacanya itu nggak dibuka, ditutup semua, nggak ada AC lah. Itu efek rumah kaca itu seperti itu. Selanjutnya di sini ada penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon kita tahu ya, ozon itu digunakan untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet ya. Nah, ketika lapisan ozon itu menipis, otomatis sinar UV-nya masuk. Nah, siapa yang menyebabkan penipisan itu? Namanya gas CFC. Nah, itu biasanya jadi ozon itu rumus kimianya ada O3. Nah, di sini itu nanti bereaksi dengan CFC itu tadi, akhirnya O3 itu ikatannya rusak. Jadi terurai gitu ya, akhirnya menipis dan bolong. Nah, penyebabnya itu biasanya aktivitas manusia yang menggunakan minyak wangi yang ada spraynya itu ya, hairspray, terus apalagi ya, kita pembakaran juga itu juga bisa menyebabkan. Akhirnya bolong ozonnya, itu mempengaruhi juga kondisi yang ada di bumi, terutama juga terkait dengan makhluk hidupnya.
bisa menyebabkan kanker kulit seperti itu. Nah, selanjutnya dampak perubahan iklim global, mencairnya bongkahan es. Kalau global warming jelas panas ya, esnya cair, otomatis permukaan lautnya naik, jelas di situ. Akhirnya nanti ada danau pulau-pulau yang tenggelam, terus sering terjadi banjir seperti itu, suhu bumi naik, meningkatnya resiko kebakaran hutan. Ya kalau panasnya ekstrim jelas itu nanti akan menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya ada peristiwa El Nino dan La Nina. Nah, El Nino dan La Nina ini disebabkan El Nino itu peristiwa panas yang berkepanjangan dan La Nina itu peristiwa hujan yang berkepanjangan. Jadi musim di Indonesia itu sekarang sudah tidak menentu karena El Nino dan La Nina. Terjadinya perubahan pada cuaca dan iklim jelas di sini. Karena harusnya hujan tapi belum hujan, harusnya panas tapi belum panas. Nah, itu kondisinya memang saat ini itu seperti itu. Nah, ini contoh dari prosesnya El Nino dan La Nina. Memang itu kondisinya dari Samudra Pasifik. Jadi wilayah-wilayah yang dekat dengan Samudra Pasifik akan lebih menerima dampak dari La Nina dan El Nino. Baiklah, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan semoga paham. Terima kasih. Tetap ikatlah ilmu dengan cara menulisnya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.